Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita bisa bertemu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-24. Rawa al-Bukhari fi sahihi an Sahal bin Sa'id as-Sa'idi. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'id as-Sa'idi bahwasanya Rasulullah SAW zahaba ila Bani Umar bin Auf. Rasul berangkat kepada Bani Umar bin Auf liyusliha bainahum, untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Pahanat as-salat, kemudian masuklah waktu salat. Faja'al muadzin ila Abi Bakar, datang muadzin menuju kepada Bakar, faqal atusholli linnas, apakah kita sholat? Atusholli linnas, apakah engkau sholat dengan orang-orang? Fauqima, qala na'am, na'am, ya. Fasalla Abu Bakar Siddiq sholatlah bersama para sahabat. Di tengah sholat Abu Bakar Siddiq, faja'a Rasulullah SAW, datang Rasulullah SAW, sholat di belakang Abu Bakar Siddiq. Lagi-lagi nih, tadi Rasul sholat bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf, sekarang Rasul bermakmum kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian wanas bis sholat pahola sohat tawako papis sopa ko anas. Rasulullah datang, wanas, orang-orang sedang sholat di tengah sholat yang diimami oleh Abu Bakar Siddiq. Hatta waqafa fis shop, sehingga Rasul pun ada satu shop dengan para sahabat. Berarti Rasul bermakmum kepada Abu Bakar Siddiq. Pasopako anas. Kemudian para sahabat lain makmum ini memberikan isyarat kepada Abu Bakar Siddiq dengan tepuk tangan. Jadi yang disebut tepuk tangan itu bukan begini. Gitu kan. Nah, inilah berarti hadis ini itu adalah belum munculnya peringatan. Ketika imam ada kekeliruan dalam sholat yang tidak membatalkan sholat. Ketika imam ada kekeliruan dalam sholat yang tidak, dengan kekeliruan tersebut tidak membatalkan sholat, maka si makmum harus negur imam. Dengan apa teguran imam? Dengan bahasa subhanallah. Harusnya imam tahiyat awal. Ini imam malah naik. Rakaat kedua harusnya imam duduk untuk tahiyat awal, ini malah naik. Allahu Akbar, naik. Kata makmum, kok imam gak tahiyat awal sih? Nah, makmum bilang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam masih tidak nyahut, ya udahlah. Kalau tidak nyahut mah jangan masing-masing. Imam berdiri, makmum duduk, nggak boleh, batal salatnya. Kalau sudah ditegur subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali, imam masih tidak mengindahkan teguran si makmum, maka makmum ikut berdiri dengan imam lil mutaba'ah, untuk mengikuti imam. Begitu. Kalau untuk perempuan gimana? Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Ketika ada salah, harusnya di rakaat kedua itu adalah tahiyat awal, ini malah berdiri. Nah, perempuan mah bukan subhanallah, tapi dengan apa? Dengan tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan begini, bukan begitu, tapi begini nih. Ini tangan kanan menepuk punggung tangan kiri. Nah, gitu. Dan nepuk tangannya pun jangan sembarangan.
kurang keras gini mah euy, dikerasin we sampai ngangkat ketiak. Batal salatnya. Jangan sampai terbuka ketiak. Saking pingin keras, gini nih ngangkat. Pret. Batal salatnya. Tepuk tangan pun jangan sampai kebuka ketiak. Cukup begini tuh. Ketiak tetap diam di sini. Nah, seperti itu. Nah, para sahabat ini ngasih isyarah ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak mendengar, mungkin sedang fokus dalam sholat. Wakana Abu Bakar layatafitu bisa tidak menoleh, mengindahkan isyarah para sahabat. Palamma aktsaran nas at-tasbih, ketika seluruh masjid lah, kalau saking banyaknya orang-orang tepuk tangan, pasti atuh bakal gemuruh prok kayaknya satu masjid tepuk tangan. Masya Allah ya Rahman. Baru Abu Bakar Siddiq menoleh. Nah itu tepuk tangan naon noleh ke belakang gini. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Eta patah. Paro'a Rasul salam, dilihat di belakangnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kata, oh mereka tepuk tangan karena di belakang ada Rasulullah sallallahu memberikan isyarat kepada saya. Nah, begitu Abu Bakar Siddiq mau mundur ke belakang, fa asyara ilaihi Rasulullah animkus makanak. Rasul memberikan isyarat kepada Abu Bakar Siddiq untuk supaya tetap kamu di tempatmu. Nah, begitu menoleh ke belakang, Rasul Abu Bakar Siddiq mau mundur ke belakang, maka Rasul mengatakan, gitu isyarat, diam kamu di sana, diam kamu di sana, diam di sana. Nah, gitu. Maka Rasul memberikan isyarat, animkus makanak, supaya Abu Bakar Siddiq diam di tempatnya. Farofa Abu Bakar Siddiq yadduhu pahamidallah ala ma'amaru bihi Rasulullah. Thumma istakhara Abu Bakar hatta stawa fis-shaf wa taqaddama Rasulullah palaman soropa qol ya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar teh enak berinya. Teu enak ada saya jadi imam. Rasulullah jadi makmum. Siapa saya? Siapa? Saya. Punya kedudukan apa sih saya? Tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq. Maka meskipun kata Rasul, animkus makanak, diam kamu di sana, diam kamu di sana, dengan isyarahnya Rasul, maka Abu Bakar Siddiq saya tidak pantas untuk berdiam diri di sini. Sedangkan Rasul di belakang. Mundurlah Abu Bakar Siddiq hatta sampai sejajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sampai sejajar Rasulullah. Nah, setelah itu beres sholat. Palam man soropa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru Rasul menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma mana'aka an tasbuta id amartuka. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau kamu ada di tempat itu yang telah saya berikan isyarat? Kenapa kamu tidak mengindahkan isyarat saya? Kata saya, kalau bahasa kita nih, kata saya, kamu kan udah diam aja di sana, diam, jadi imam, jangan ke belakang. Lah kamu malah ke belakang, sampai sejajar dengan saya. Bahasa kita, ini kalau di bahasa kita kan begitu. Maka kata Abu Bakar Siddiq, maka libni Abi Quhafah ayyusallim, tidak pantas untuk Ibnu Abi Quhafah sholat di depan sedangkan Rasul ada di belakang. Ajib ya Allah, begitu tawadhu'nya Rasul. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan tawadhu'nya Rasul. Ini insyaallah. Rasul begitu tawadhu. Kalau bahasa Sunda mah teu abong kana Nabi jeung Rasul. Teu asapang Nabi na teu asapang Rasul. Salat saja. Bermakmum pada Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Tapi Abu Bakar Siddiq punya sifat tawadhu. Kata Abu Bakar Siddiq, maka libni Abi Quhafah ayyusalliya baina Rasulullah. Tidak pantas untuk Ibnu Abi Quhafah salat di depan sedangkan Rasul ada di belakang. Masya Allah. Fahadza Abu Bakar salaka maslakal adab Rasul. Inilah etikanya, adabnya
begitu adabnya, begitu etikanya, begitu tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajab mimman yubaddi'una man yaqulu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakaruhu bil ismil mujarrad. Masya Allah. Ini kata Said Maliki. Kata Said Maliki yang mengagetkan adalah orang yang punya argumen. Yang begitu mengagetkan adalah orang yang punya argumen membid'ahkan orang yang mengatakan Sayyidina Rasulullah SAW. Ini kata siapa? Kata Said Maliki. Begitu kaget saya. Sungguh sangat mengagetkan. Argumen seseorang yang membid'ahkan memakai Sayyidina kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu, dibid'ahkan itu. Sayyidina Muhammad. Kenapa? Jangan pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu saja katanya. Kalau pakai Sayyidina itu bid'ah. Maka kata Said Maliki, begitu kaget. Kagetnya. Apa kaget? Yang membuat kaget Said Maliki, yang membuat kaget adalah argumen seseorang yang mengatakan bid'ah kepada orang yang mengatakan Sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita membacakan sholawat, tidak langsung Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu dibid'ahkan oleh orang. Nah, pemahaman itu, argumen tersebut, itu membuat heran Abuya Said Maliki. Wa idza dzakaruhu bil ismil mujarrad. Nah, orang-orang yang membid'ahkan hal tersebut, mereka kalau sholawat tanpa memakai Sayyidina, langsung saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Mutaghafilina an qaulihi ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Mungkin mereka lupa terhadap firman Allah SWT. Allah berfirman kan, la taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kau jadikan memanggil Rasulullah SAW bainakum kadu'ai ba'dikum. Seperti kamu memanggil yang lain, jangan. Jangan kau samakan memanggil baginda Rasulullah SAW dengan memanggil temanmu sendiri. Kalau kamu punya teman namanya Zaid, hai Zaid sini, boleh dong, nggak usah pakai Sayyidina. Kalau kamu punya teman namanya Khalid, hai Khalid sini, boleh dong, tidak pakai Sayyidina. Tapi kalau kita memanggil Rasulullah SAW, jangan memanggil langsung dengan namanya, tapi harus memakai Sayyidina. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dan. Jangan samakan memanggil Rasul seperti kita memanggil teman kita. Wa mutajahilina anna Allah jalla dzikruhu lam yunadihi bismihi fil Qur'an ma'anidahi likafatil anbiya bi asma'ihim. Anna Allah jalla dzakarahu lam yunadi bismihi fil Qur'an ma'anidahi likafatil anbiya bi asma'ihim wa lam yadhkuru illa makrunan bir risalah awin nubuwah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut nama para nabi tidak langsung dengan ismul mujarradnya, tidak langsung Adam, Idris, Nuh, Musa, Ibrahim, tidak. Tapi memakai nama risalah nubuwah, Rasulullah, Rasul Isa, Rasul Musa, Nabiullah Adam. Masya Allah. Pakai nama risalah dan nabinya. Illa fi ayatin wahidatin kana al-gharad minha ta'yinun nubuwati bi inzalil kitab alaihi li'raf wa ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Masya Allah. Bahkan Rasul pun
mengatakan, kata Rasul, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah tuannya anak-anak Adam. Wala fakhra, tidak ada fakhr di sini. Walibni Al-Hasan bin Ali, Rasul pun mengatakan kepada anaknya Hasan bin Ali, inna ibnai hadza sayyidun. Kepada Hasan Husain mengatakan, ini dua cucu saya sayyidun, dia adalah sayyid. Mas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hatta kana Abu Hurairah yaqulahu ya sayyidi, muhtajan bi an sami'a Rasul yaqul inna ibni hadza sayyidun. Bahkan Imam Abu Hurairah sendiri memanggil Sayyidina Hasan, memanggil sama saya dengan ya sayyidi, ya sayyidi. Begitu menghargainya Rasul Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Karena Abu Hurairah termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu santri Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di antaranya santri Rasul kan para sahabat semua santri Rasulullah SAW. Cuman kalau sahabat mah santri Rasulullah yang tidak tinggal di asrama. Kayak kita tinggal di rumah-rumah masing-masing. Kalau Abu Hurairah santri Rasulullah yang tinggal di asrama itu di masjid. Maka ashabus suffah, masya Allah, tinggal di masjid. Ya, kemana Rasul, di mana Rasul ceramah, di mana Rasul tausiah, maka di sana ada Abu Hurairah. Begitu menghormati ya sayyidi kepada Sayyidina Hasan, ya sayyidi kepada Sayyidina Husain, masya Allah. Kenapa Abu Hurairah mengatakan ya sayyidi kepada Sayyidina Hasan dan Husain? Karena karena Abu Hurairah pernah mendengar kata Rasulullah, inna ibni hadza sayyidun, inna ibni hadza sayyidun. Dua anak Sayyidina adalah Hasan Husain sayyidun, dia adalah sayyid. Wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghairi ka qauli Sa'id, qumu ila sayyidikum. Rasul pun pernah ketika Rasul sedang kumpul dengan para sahabat, ada sahabat yang akan datang dan dia punya amalan istimewa yang hanya Rasul tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Dia yang punya amalan istimewa. Ketika akan masuk ke majelis Rasulullah, kata Rasul, qumu li sayyidikum, berdirilah kamu untuk menghormati sayyid kamu. Orang yang punya amalan istimewa, orang Rasul dikatakan sayyid. Lah kita kepada sahibul syariat Rasulullah SAW yang maha segala-galanya, akhlaknya luar biasa, imannya Nabi dan Rasul, bahkan menjadi Rasul ulul azmi, rajanya dari ulul azmi, menjadi Habibullah, kekasih Allah luar biasa. Pantas kita seorang umat untuk mengatakan sayyid kepada baginda Rasulullah sebagai penghormatan kita. Sayyiduna baginda Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Oleh karena itu maka mengatakan sayyid kepada Rasulullah SAW bukan termasuk perkara bid'ah, tetapi itu adalah sebuah penghormatan kita, husnul adabnya kita kepada baginda Rasulullah, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita tidak mau, lisan kita tidak mau mengatakan Muhammad langsung bismil mujarrad, tetapi kalaupun harus Rasulullah SAW, Rasul Muhammad, Nabi Muhammad, atau Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis al-khamis wal arba'un, hadis yang ke-25. An Ali karramahullah wajhah, kan Abu Bakar yukhafitu bi sauti idza qara'a, wa kana Umar yajharu bi qiraatihi, wa kana Ammar idza qara'a ya'khudhu min hadhihi surah wa hadhihi surah. Masyaallah. Ada 3 sahabat. Dari Ali karramallahu wajhah bahwasannya Sayyidina Rasulullah SAW, dari Ali karramallahu wajhah bahwasannya Abu Bakar Siddiq yukhafid bisawt, dia merendahkan suaranya ketika membaca surah, membaca Quran. Pelan. Itu Abu Bakar Siddiq. Wa kana Umar, Sayyidina Umar kalau membaca Quran itu, membacakan itu ya jaharu, dengan suara yang lantang. Mungkin kalau maksimal Abu Bakar Siddiq mungkin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Abu Bakar Siddiq. Umar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keras suaranya. Wa kana Ammar, kadang Ammar itu membaca seperti Abu Bakar Siddiq dengan merendahkan suara. Kadang seperti Umar bin Khattab mengeraskan suara. Padukira dzalika lin-nabi. Masya Allah. Maka kejadian tersebut sampailah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan. Faqala li Abi Bakar, kata Rasul, lima tukhafit. Hei Abu Bakar, kenapa kamu merendahkan suaramu? Faqala, kata Abu Bakar, inni asma'u man unaji. Saya merendahkan suara saya karena ketika saya membaca Al-Quran, membaca surah, saya mendengar ada orang yang sedang bermunajat dan saya tidak mau memecahkan konsentrasi orang yang sedang bermunajat dengan suara bacaan saya. Berarti menghargai orang lain, dia rendahkan suaranya. Al-ithar, Masya Allah, al-ithar, apa ithar? Memilih orang lain, biarkan orang lain tidak terganggu. Saya yang akan merendahkan suara saya. Al-ithar alal ghair, mengutamakan orang lain, itu adalah akhlak yang mulia. Dan itu termasuk bagian dari ibadah, Masya Allah. Ya, makasih deh. Jadi dia merendahkan suara karena ada orang lain sedang bermunajat, berdoa kepada Allah. Kalau kata Abu Bakar, kalau saya mengerahkan suara itu keras, ini keras, maka suara saya akan memecahkan konsentrasi orang yang sedang bermunajat. Saya sengaja merendahkan suara saya biar dia fokus bermunajat. Allah. Kemudian kata Rasul berkata, wa qala li Umar, hai Umar, lima tujahir bi qiraatika. Kenapa kau mengeraskan bacaanmu? Faqala, kata Umar, abja'us syaitan wa uqitul wasnah. Saya mengeraskan suara, saya kaget dengan setan. Ada ketika saya baca Quran, ada setan, saya kaget, dikeraskan aja suara saya biar setan takut dengan bacaan Quran dan suara saya. Ada wasnan yang akan membuat saya membuat saya lupa dalam sholat atau pecah konsentrasi saya dalam sholat. Ada si wasnan yang akan membuat saya was-was dalam sholat. Saya keraskan, saya baca qiraahnya pun keraskan, baca Qur'annya pun saya keraskan, baca suratnya pun keraskan, biar si wasnan lari terbirit-birit dengan bacaan saya. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Wa qala li Ammar, kata Rasul, hai Ammar, nah anjeun ngiluhan kitu ka dia teu punya prinsip. Kamu tidak punya prinsip, ikut kepada Umar, ikut kepada Abu Bakar. Qala atasma'uni ukhallitu ma laysa min. Aku atasma'uni, bukankah engkau atasma'uni? Apakah engkau mendengarkanku? Ukhallitu ma laysa min. Aku mencampurkan dua gaya ini. Aku mengambil bacaan Quran gaya Abu Bakar Siddiq dengan merendahkan suara. Aku mencampurkan bacaan, aku menggabungkan bacaan gaya Umar bin Khattab dengan mengeraskan suara. Qala la, kata Rasulullah, jangan. Qala faqulluhu thayyibun. Qala, maka Rasul katakan faqulluhu thayyibun, semuanya baik. Abu Bakar Siddiq baca Quran dengan rendah suara, baik. Umar bin Khattab dengan keras suara, baik. Ammar ngikut-ngikutin, jangan. Kenapa jangan? Karena Abu Bakar Siddiq merendahkan suara, ada alasan. Umar bin Khattab baca Quran mengeraskan suara, ada alasan. Ammar ngikut Abu Bakar Siddiq, ngikut Umar bin Khattab, tidak punya argumen. Jangan. Jadi yang dimaksud oleh Rasul adalah alasan. Niatnya karena apa? Karena ini, boleh. Maka segala sesuatu tergantung
niat. Niatlah yang dihitung. Baca Quran lembut, niatnya, oh bagus, silahkan. Baca Quran keras, niatnya ini, oh silahkan. Tidak jadi masalah. Maka jangan saling rame. Di masjid ini, wah masjid ini mah kalau zikir keras. Sampai sate kedengaran. Bid'ah itu. Kata ini, masjid itu mah kalau zikir teh sepi, kayak di kuburan. Oh, atuh rame nanti bisa-bisa perang RT 1 RT 2 jemaah masjidnya. Nauzubillah subhanallah. Biarkan yang keras, ya silahkan keras. Apa niat kamu? Saya mengeraskan zikir karena mendidik, mengajarkan kepada para masyarakat, para santri. Saya merendahkan zikir. Kenapa? Merendahkan suara zikir. Kenapa? Saya tidak mau memecahkan konsentrasi orang lain. Mungkin di rumahnya sedang ada yang sholat. Tidak mau suaranya terpecah. Suara saya mengganggu konsentrasi orang tersebut. Semuanya baik-baik. Kalau punya alasan. Jangan saling diadu domba. Jangan saling dipecahkan. Semuanya punya alasan, semuanya punya argumen, semuanya baik-baik, asal niatnya baik-baik. Insya Allah bangsa kita, negara kita akan utuh kalau tidak saling menjatuhkan. Umat Islam akan bersatu kalau tidak saling membid'ahkan. Semuanya punya argumen, semuanya punya dalil, dan itu yang paling pokok daripada kita saling menghujat, merasa yang paling benar. Yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak tahu mana yang benar. Yang jelas kita akan memberikan yang terbaik, amal yang terbaik untuk Allah. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.